Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10, di sini akan menjelaskan tentang integrasi keilmuan dalam pembelajaran PAI. Berikut anggota kami terdiri dari 3. Yang pertama ada Saudari Devana Nuraini, saya sendiri sama Saudari Luluk Marifatul Marifah. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang atau pendahuluannya. Yang poin pertama, pendidikan merupakan aspek universal yang selalu dan harus ada dalam kehidupan manusia. Nah, tanpa adanya pendidikan, manusia itu tidak pernah mendapat kebudayaan. Jika tanpa pendidikan, kehidupan manusia tentu akan mengarah pada kehidupan statis, tanpa adanya kemajuan, bahkan bisa mengalami kemunduran dan kepunahan. Karena itu, menjadi fakta yang tak terbantahkan dan kepunahan. Jadi semua itu berpengaruh bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian poin kedua ada pendidikan merupakan kunci untuk menapaki masa depan. Artinya, pendidikanlah yang menentukan arah kehidupan manusia. Sedemikian pentingnya pendidikan ini dalam hidup, maka pendidikan selalu menjadi ranah yang hangat untuk diperbincangkan. Kemudian ada poin ketiga, secara leksikal dalam Kamus Bahasa Indonesia, dikotomi itu mempunyai pengertian sebagai pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Sedangkan dalam arti lain, dikotomi ini diartikan sebagai pembagian atas dua konsep yang saling bertentangan. Dengan demikian, dikotomi bisa diartikan adalah segala hal yang membagi sesuatu menjadi dua kelompok yang berbeda, bahkan saling bertentangan antara kelompok tersebut. Nah, berarti pengertian dikotomi bisa dikatakan adalah dikotomi ilmu adalah membedakan, memisahkan keilmuan menjadi dua kelompok atau dua bagian yang saling berbeda dan bertentangan. Nah, istilah dikotomi itu adalah sikap atau paham yang membedakan, memisahkan, dan mempertentangkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu non-agama atau biasa disebut dengan ilmu umum. Nah, beberapa di antaranya adalah ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ada juga yang menyebutnya dengan ilmu syariah dan ilmu hairus syariah, bahkan ada juga sebutan lainnya seperti al-ulum al-diniyah dan al-ulum al-kulliyah. Nah, sebelum ke sini, saya akan menjelaskan tentang secara klasifikasi. Secara klasifikasi, memang mereka itu membedakan keduanya, akan tetapi secara prinsip mereka itu memposisikan dalam status dan kedudukan yang sama, sehingga keduanya itu mendapat porsi yang sama untuk dieksplorasi, menyebabkan adanya interaksi simbiosis mutualisme antara kedua ranah ilmu tersebut. Artinya, antara satu dengan yang lainnya bukan merupakan antitesis terhadap yang lainnya, namun beriringan menjadi dwi tunggal yang saling memberi kontribusi. Nah, kemudian adanya anggapan bahwa terdapat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Menurut Abdurrahman Assegaf itu mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya dikotomi ilmu. Yang di sini ada 3 poin. Yang pertama ada faktor perkembangan pembidangan ilmu, faktor historis perkembangan umat Islam ketika mengalami masa kemunduran sejak abad pertengahan, sama faktor internal kelembagaan pendidikan Islam yang kurang mampu melakukan upaya pembenahan dan pembaruan. Kemudian, paham dikotomi ilmu atau pendidikan ini tuh akan membawa dampak terjadinya disintegrasi sistem pendidikan, yaitu tidak padu dan tidak pasti hubungan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Nah, di dalam memandang kedua ilmu tersebut, itu tidak adanya persamaan dalam menilai, tapi lebih cenderung akan ada salah satu yang menjadi tujuan pokok suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kedua ilmu tersebut tidak dapat berjalan beriringan dan menjadi satu kesatuan yang padu. Kemudian Islam juga memiliki paham ajaran integralistik yang mengajarkan bahwa urusan dunia itu tidak terpisahkan dengan urusan akhirat, akan tetapi merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, ilmu-ilmu umum harus dipahami sebagai bagian yang integral dari ilmu-ilmu agama.
Agama Islam juga tidak melarang kita untuk mempelajari ilmu-ilmu umum. Untuk kebutuhan hidup kita di dunia, maka kita pun harus mempelajari, mengetahui, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk membantu kita dalam di dunia yang akan mengantarkan untuk kehidupan di akhirat. Jadi, oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan yang tidak berkesudahan, maka dianggap penting untuk mencarikan berbagai macam tawaran solusi dalam pengembangan materi misalnya di MI. Salah satu tawaran menghilangkan adanya dikotomi dalam pembelajaran adalah menerapkan pengembangan materi PAI, MI, perspektif integratif interkonektif di MI. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, integrasi interkoneksi materi PAI di MI. Nah, pengertian integrasi interkoneksi. Poin pertama, integrasi interkoneksi itu merupakan upaya untuk mempertemukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Ilmu-ilmu seperti sains, teknologi, dan sosial humaniora. Nah, model pembelajaran terpadu ini itu menawarkan sebuah pemahaman yang holistik. Holistik artinya itu menyeluruh. Sebagaimana yang tercantum pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa setiap kelompok mata pelajaran atau KMP itu dilaksanakan secara holistik atau menyeluruh sehingga pembelajaran masing-masing itu mempengaruhi pemahaman atau penghayatan peserta didik. Nah, poin yang kedua itu Islam tidak pernah menganggap adanya dikotomi ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuan dan agama merupakan satu totalitas yang integral yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, sesungguhnya Allah yang menciptakan akal bagi manusia untuk mengkaji dan menganalisis apa yang ada dalam alam ini sebagai pelajaran dan bimbingan bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Nah, kemudian menurut Prabowo dan Melanie Kasim, pembelajaran terpadu itu merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Nah, pendekatan belajar mengajar seperti ini diharapkan akan dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak didik kita. Nah, arti bermakna di sini itu tuh dikarenakan dalam pembelajaran terpadu itu diharapkan anak-anak itu akan memperoleh pemahaman terhadap konsep-konsep mereka yang pelajari dengan melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Nah, kemudian konsep dasar integrasi interkoneksi materi di PAI. Nah, integratif itu adalah keterpaduan kebenaran wahyu dengan bukti-bukti yang ditemukan di alam semesta. Struktur keilmuan yang integratif di sini itu berarti antara berbagai ilmu tersebut dilebur menjadi satu bentuk ilmu yang identik, melainkan karakter, corak, kemudian ada hakikat ilmu tersebut itu menjadi kesatuan dimensi material spiritual, akal wahyu, ilmu umum, ilmu agama, ada jasmani rohani dan dunia akhirat. Nah, interkonektisitas itu adalah keterkaitan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain, akibatnya adanya hubungan yang saling mempengaruhi. Kemudian menurut Maya Fitria, itu mengemukakan pendapatnya mengenai paradigma keilmuan integrasi interkoneksi, bahwa secara pasti paradigma ini dapat ditegaskan sebagai sebuah proses penyatuan antara ilmu dengan agama Islam. Nah, dari sini tuh asumsi Maya Fitra ini dapat diajukan sebagai konsep dasar integrasi interkoneksi ialah bahwa ilmu itu satu. Nah, kemudian di madrasah sendiri, ilmu antroposentris itu terwujud dalam pengetahuan umum, sedangkan ilmu teosentris itu terwujud dalam pengetahuan agama. Nah, dengan konsep kesatuan ilmu Islam, porsi kurikulum itu 30% pengetahuan agama, 70% pengetahuan umum. Hendaknya dapat membawa madrasah menjadi lebih diperhitungkan dalam pembangunan dan pendidikan nasional. Nah, porsi kurikulum seperti ini dapat menjadi pijakan untuk melengkapi ilmu Islam yang sebelumnya menjadi didominasi pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Nah, pengetahuan agama ini menjadi landasan
keilmuan Islam di madrasah yang menekankan pada nilai spiritual seperti iman, akidah, dan untuk membentuk pribadi Islami. Nah, sedangkan pengetahuan umum sains atau IPA itu dapat menjadi landasan keilmuan Islam yang mendukung secara empiris terhadap nilai spiritual tersebut. Hal ini tuh senada dengan apa yang diungkapkan oleh Quraish Shihab bahwa sains dan hasil-hasilnya itu harus mengingatkan manusia terhadap kehadiran dan kemahakuasaan Allah. Selain juga harus memberi manfaat bagi kemanusiaan sesuai dengan prinsip Bismirobik. Untuk mewujudkan hal itu, maka integrasi dan interkoneksi antara materi PAI Sains dengan atau IPA M itu perlu dilakukan. Karena pengetahuan agama itu menekankan pada nilai spiritual, hal ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan agama, dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia ini juga mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Penambahan nilai-nilai Islam ini dalam pengembangan keilmuan ini sangat penting karena kaitannya dengan kajian integrasi interkoneksi. Berkaitan dengan kajian integrasi interkoneksi ilmu. Nilai spiritual dapat menjadi rambu-rambu normatif dari aktivitas ilmiah. Kemudian aktivitas ilmiah yang menjadi titik tolak kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi tanpa rambu-rambu normatif akan bergerak tanpa kendali, bahkan menjadi melenceng dari yang seharusnya berjalan untuk kesejahteraan manusia menjadi menyengsarakan manusia. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Abdurrahman Assegaf dalam papernya merinci integrasi keilmuan alam pembelajaran PAI sebagai berikut. Yang pertama, integrasi filosofis. Tingkat filosofis dalam integrasi sains sosial dalam pembelajaran PAI dimaksudkan bahwa setiap kajian harus diberi nilai fundamental dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan lainnya dan dalam hubungannya dengan nilai-nilai humanistik. Contohnya, saat mengajar fikih, selain mengambil makna fundamentalnya sebagai filosofi membangun hubungan antar manusia, alam, dan Tuhan, dalam ajaran Islam, dalam pengajaran fikih harus juga ditanamkan pada peserta didik bahwa eksistensi fikih tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkembang bersama disiplin keilmuan yang lainnya seperti falsafah, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, integrasi tingkat metode dan pendekatan riset. Metodologi di sini adalah metodologi yang digunakan dalam pengembangan ilmu bersangkutan dengan PAI dalam pengertian yang lebih luas berupa pendekatan. Misalkan, dalam perkuliahan ilmu pendidikan Islam, metodologi dan pendekatan yang digunakan adalah pengalaman empiris mahasiswa selama studi dengan jalan mengamati kegiatan lembaga pendidikan Islam. Sedangkan mata kuliah filsafat pendidikan Islam menerapkan pola berpikir deduktif yang berangkat dari kebenaran yang ada dalam Islam. Kemudian dilihat dari fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat, juga pola berpikir induktif, artinya berbagai kasus-kasus pendidikan ditarik hubungannya dengan norma-norma yang ada di dalam Islam. Selanjutnya yang ketiga, integrasi tingkat materi. Tingkat materi merupakan suatu proses bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran universal dengan kajian keislaman, khususnya ke dalam sains sosial seperti fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, mempertemukan ilmu-ilmu umum tersebut ke dalam kajian keislaman dengan jalan memadukannya melalui epistemologi dan aksiologi. Yang keempat yaitu integrasi tingkat strategi. Tingkat strategi ini merupakan tahapan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan berbagai model dan metode pembelajaran. Seperti pembelajaran metode active learning dengan turunan berbagai macam metode, teknologi,
teknik, dan taktik pembelajaran adalah perlu dipilih dan dipraktekkan oleh guru maupun dosen pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jika guru atau dosen menghadapi keterbatasan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, maka dapat dibentuk tim teaching dengan guru atau dosen lintas bidang keilmuan agar terjadi pembelajaran integratif. Kemudian yang terakhir itu integrasi tingkat evaluasi. Tingkat evaluasi ini dilakukan seluruh proses pembelajaran PAI selesai, agar diketahui berapa besar keberhasilan dan kegagalan, keunggulan dan kelemahan, serta bagian mana yang perlu diremedial. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Divana. Baik, selanjutnya yaitu implementasi pengembangan materi PAI-MI dari perspektif integrasi interkoneksi. Nah, itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Lanjut. Nah, untuk integrasi interkoneksi internal. Nah, ini dilakukan dengan memadukan atau mencari titik temu di antara mata pelajaran yang ada dalam rumpun PAI, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Tarikh. Sebagai contoh adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar X. Kemudian untuk implementasi integrasi interkoneksi eksternal. Nah, ini dilakukan dengan menyatukan atau mempertemukan antar materi dalam rumpun PAI dengan materi mata pelajaran sains. Dengan integrasi interkoneksi eksternal ini, kebenaran yang ada dalam PAI diharapkan dapat didukung dengan tinjauan ilmiah yang ada dalam materi sains atau IPA. Next. Nah, contohnya dalam SKKD PAI kelas 4 semester 2 dalam mata pelajaran Akidah Akhlak tentang tugas malaikat. Jadi tugas malaikat itu kan bertugas menurunkan hujan dan membagi rezeki. Nah, tentang turunnya hujan itu dibahas dalam mata pelajaran IPA. Nah, dalam kajian IPA, hujan terjadi dari uap air laut yang menguap karena panas matahari, yang kemudian menguap naik menjadi awan. Awan tersebut kemudian akan mencair dan terjadilah hujan. Nah, untuk mengintegrasi dan menginterkoneksi tinjauan ilmiah ini, materi PAI yang ada dapat dikembangkan dengan menambahkan kajian tentang An-Naba ayat 3 dan 4. Untuk pengembangan materi dengan menampilkan surah An-Naba itu dapat memberikan pemahaman bahwa Allah menurunkan hujan juga melalui prosedur alamiah. Selain itu, penjelasan ilmiah mengenai terjadinya hujan juga dapat ditemui dalam Al-Quran. Next. Nah, contoh yang lainnya, itu ada SKKD kelas 6 semester 1. Nah, pada mata pelajaran PAI, Quran, dan IPA, penciptaan manusia oleh Allah dalam PAI Quran, dan perkembangbiakan manusia dalam IPA. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 2, yang artinya, ya Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, pada kajian IPA, reproduksi perkembangbiakan manusia dimulai dengan pembuahan ovum oleh sperma. Nah, jadi penjelasan ayat Al-Quran bahwa Allah itu menciptakan manusia dari tanah dapat ditemukan kesesuaiannya dalam kajian ilmiah. Proses kejadian manusia yang berawal dari materi, tanah dan air, dan imateri itu ini antara lain dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun dan Quran surah As-Sajdah ayat 9. Next. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kelompok 10 ini bahwa integrasi interkoneksi itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu internal itu dalam rumpun PAI dan eksternal dalam pelajaran IPA. Nah, jika implementasi pengembangan materi PAI di perspektif integratif interkonektif dapat dilakukan, maka anak didik akan memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif, baik mata pelajaran IPA maupun mata pelajaran PAI. Pemahaman anak tentang kedua materi IPA dan PAI juga akan semakin jelas dengan model integratif interkonektif tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjelasan materi dari kelompok 10.
Apabila banyak kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.